Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan menikmati berkat Tuhan yang baru. Diberi kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan. Diberi kesempatan untuk merayakan kehidupan. Terpuji nama Tuhan. Dan sebagai orang percaya, selayaknya kita datang kepada Tuhan, memohon kekuatan, dan saat ini mari kita bersatu hati membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan menjalani kehidupan, terutama di hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, Bapa yang kekal. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan menikmati hidup yang luar biasa ini. Terima kasih kalau hari ini Engkau boleh beri kehidupan baru untuk kami nikmati, untuk kami rayakan. Dan saat ini kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan buat kami, sebagai anak-anak-Mu yang percaya. Ya Bapa, layakkan kami menerima firman-Mu. Layakkan kami memulai kehidupan kami dengan ucapan syukur dan hikmat yang baru yang akan kami terima melalui firman-Mu saat ini. Terpujilah namamu, Bapakku, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di hari ini terdapat dalam Injil Matius 25 ayat 44 sampai ayatnya ke-45 yang isinya berkata demikian. Mereka pun akan menjawab, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan kita saat ini adalah bantulah sesama yang butuh pertolongan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, manusia adalah makhluk sosial. Sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Benarlah sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi saling membutuhkan dan harus berinteraksi dengan orang lain. Baik orang terhormat maupun orang yang dianggap hina. Orang yang hina adalah orang yang dipandang rendah martabat atau kedudukannya. Orang-orang yang dianggap hina adalah mereka yang miskin secara materi dan lemah secara fisik. Akibatnya mereka sering terabaikan dan kurang mendapat perhatian dari orang lain. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi pada satu pihak memberi kemudahan, tetapi di lain pihak semakin meningkatkan individualisme, materialisme, dan hedonisme yang mengakibatkan kesenjangan sosial di antara yang kaya dan miskin, majikan dan buruh, penguasa dan orang biasa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini berisi tanggapan dari orang-orang yang ditempatkan di sebelah kiri raja yang menyatakan tidak pernah melihat Yesus lapar dan haus sebagai orang asing, telanjang, sakit, atau dalam penjara sehingga tidak melayaninya. Kemudian ia menjawab bahwa segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini,
Kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ini berarti Yesus Kristus menempatkan dirinya sama seperti orang yang paling hina. Sebagai orang-orang percaya, kita terpanggil untuk memelihara iman, melakukan perbuatan kasih yang tulus ikhlas tanpa membeda-bedakan orang, terutama kepada orang yang dianggap paling hina sekalipun. Sebagai keluarga Kristen, jauhkanlah daripada kita sikap pandang enteng yang suka meremehkan orang lain, tetapi kita terpanggil untuk melayani semua orang, terutama mereka yang hidupnya kurang beruntung. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu telah menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk meneruskan kasih-Mu melalui kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Pakailah kami menjadi alat kesaksian-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.